Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. 2 pekan kami tidak mengunjungi pemirsa karena libur lebaran, tentu alasannya. Tapi yang pasti 2 pekan itu juga nggak gampang mengundang narasumber yang juga sibuk dengan berlebaran dan mungkin juga tidak ada di Jakarta. Sehingga 2 kali kami tidak hadir. Dan baru hari ini kita bertemu kembali. Pertama-tama tentu saya ucapkan selamat Idul Fitri kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua adalah perkembangan politik selama 2 pekan tersebut. Ternyata walaupun lebaran, politiknya tidak lebaran, tetap berkecamuk. Dan justru sangat membingungkan bagi rakyat. Karena koalisinya hampir sangat membingungkan karena tidak jelas siapa berkoalisi dengan siapa. Misalnya saja dari KIB yaitu Golkar, ada PAN, ada P3. P3-nya sudah merapat ke PDIP. Lah, pertanyaannya tentu, apa dia pecah dengan KIB? Tapi yang menarik ketika mereka mengadakan silaturahmi bertiga, mereka tetap bilang tidak pecah. Tidak pecah, tapi satu udah memilih Ganjar, yang 2 masih bertahan, dan konon yang 2 KIB masih tetap calonnya adalah Erlangga Hartarto. Lah, mana yang benar? Belum lagi rekannya Gerindra, PKB, yang malam dalam sepekan terakhir ini mendatangi DPP yang di luar koalisi mereka, koalisi Indonesia Raya, dan malam ini pun Muhaimin Iskandar ketemu dengan mantan Presiden SBY. Lah, ini dalam rangka apa? Tentu saja rakyat bertanya-tanya, apakah udah pecah kongsi antara PKB dan Gerindra? Tentu juga pertanyaan itu bisa kita lontarkan kepada yang lain. Tentang koalisi Indonesia Bersatu. Itu perkembangannya sejauh mana? Dan mau kemana? Karena itu kita di awal diskusi malam ini akan memulai dulu dari lembaga peneliti. Saya akan mulai dengan Saidiman Ahmad, peneliti SMRC. Apa analisanya terhadap perkembangan ini? Oke, terima kasih Bang Karni. Saya kira memang saya setuju sekali bahwa dalam 2 minggu terakhir terjadi perkembangan yang sangat menarik. Partai-partai dan perkembangan yang sangat menarik ini saya kira salah satunya dipicu oleh deklarasi atau pengumuman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mencalonkan Ganjar Pranowo. Dan pengumuman ini ternyata kalau kita lihat di dalam survei itu cukup berdampak. Kita memang di SMRC sudah punya beberapa penelitian, salah satunya di Desember 2022 kita menemukan bahwa ada pengaruh dari pencalonan Ganjar oleh PDIP terhadap suara PDIP dan juga suara partai-partai lain sebetulnya. Karena itu ketika ini diumumkan, kita menemukan di dalam survei terakhir kami di minggu ke-4 April, bukan hanya suara Ganjar yang kemudian naik setelah sebelumnya turun pada minggu pertama sampai ke 13% di top of mind, sekarang naik menjadi 20,8%. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan, sekitar 7,08% dalam 1 bulan terakhir. Dan salah satunya itu dipicu oleh, sebetulnya kita tidak punya studi secara khusus tentang itu apakah pengumuman
itu benar-benar menyebabkan, tetapi kalau kita lihat momentum di mana kenaikan suara Ganjar ini terjadi, momentumnya adalah ketika diumumkan sebagai calon presiden. Ada beberapa hal yang kita lihat menjadi penyebab di sana. Salah satunya adalah rupanya di masyarakat kita cukup banyak warga yang selama ini menunggu pengumuman apakah Ganjar Pranowo ini akan diumumkan sebagai calon presiden, apakah Ganjar Pranowo ini akan benar-benar dapat tiket dari partai politik atau tidak. Lalu ketika diumumkan itu jadi ada aspek ketidakpastian yang sebelumnya dialami oleh publik menjadi lebih pasti sehingga suaranya kemudian naik. Tapi persoalan pada Ganjar ini sampai sekarang adalah awareness publik belum terlalu tinggi. Di survei kami pada pemilih kritis itu masih ada baru ada sekitar 86% warga yang tahu Ganjar Pranowo. Ya kita bandingkan dengan Prabowo Subianto misalnya itu sudah 95% atau hampir seluruh warga Indonesia sudah tahu. Itu persoalan pada Ganjar sekarang sehingga kalau awareness publik itu bisa dinaikkan, saya kira itu juga bisa menaikkan suara Ganjar. Jadi ada potensi kenaikan di sana. Pengumuman kemarin itu juga menambah kenaikan kedikenalan Ganjar pada publik dan itu juga diumumkan pada saat yang saya kira cukup tepat ketika warga sedang berkumpul dengan keluarga, momen lebaran dan seterusnya. Jadi pada intinya bahwa pengumuman ini membawa perubahan pada komposisi suara ya atau suara calon-calon itu atau bakal calon itu pada saat yang sama saya kira juga ini sudah diprediksi banyak orang bahwa ada banyak partai juga yang sebenarnya menunggu keputusan PDIP apakah akan mencalonkan Ganjar Pranowo atau tidak. Di dalam survei SMRC kita memang menemukan tadi bahwa ada pengaruh dari partai-partai jika mencalonkan tokoh yang populer itu akan memiliki efek ekor jas kepada partai-partai itu sehingga saya kira itu menjadi wajar jika beberapa hari kemudian setelah diumumkan itu partai-partai lain kemudian ikut, ada Hanura kemudian juga dari KIB P3. Jadi saya melihat efek dari pencalonan ini cukup banyak baik kepada calon maupun kepada partai politik. Tapi sekarang pertanyaannya tentu saja adalah cawapres atau kalau kita bicara tentang perubahan koalisi atau pembentukan koalisi presiden dan wakil presiden sekarang, saya kira kita akan bicara tentang komposisi cawapres. Memang ada beberapa kemungkinan ya. Pertama sebelum pengumuman itu kan kita ada wacana tentang koalisi besar dan saya selalu berpendapat bahwa koalisi besar itu tentu memiliki kerumitan yang tersendiri ya. Kerumitan siapa yang akan mungkin koalisi besar awalnya sebelum Ganjar diumumkan kita lebih pasti untuk menentukan siapa capresnya, tetapi pada posisi cawapres saya kira itu akan menimbulkan kerumitan tersendiri. Misalnya apakah koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini mau melepas misalnya Caimin untuk tidak menjadi cawapres, saya kira itu artinya kemungkinan PKB bisa berubah pikiran untuk ada di koalisi itu. Lalu kalau kita lihat kebutuhan untuk Prabowo Subianto untuk menambah suara dari daerah-daerah yang selama ini bukan menjadi basisnya, terutama di Jawa, terutama lagi secara lebih spesifik lagi di Jawa Timur, karena itu kemudian posisi seperti PKB berkoalisi dengan kelompok Islam tradisional yang selama ini tidak menjadi basis Prabowo itu menjadi penting. Apakah kemudian kalau kita bicara tentang kemungkinan katakanlah Partai Golkar bergabung ke sana, di sana juga akan memunculkan kerumitan semacam itu. Ada macam-macam pertimbangan di sana. Kemudian apa namanya ya? Itu pertama pembentukan koalisi besar itu ada macam-macam kerumitan. Saya sebenarnya mengidentifikasi ada 3 hal di dalam penentuan cawapres itu. Yang pertama sisi elektabilitas. Jadi sebagaimana yang sering dikemukakan bahwa posisi capres sekarang atau bakal capres 3 yang teratas itu sebenarnya sangat dekat ya. Di dalam survei SMRC walaupun ada urutan ya, sekarang di survei terakhir kita urutan paling atas kembali Ganjar Pranowo di top of mind. Urutan kedua Prabowo Subianto, kemudian ketiga Anies Baswedan. Tetapi sebetulnya jaraknya tidak begitu jauh. Di 4 nama itu kemudian sama antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi sangat ketat persaingannya, karena itu aspek elektabilitas dari tokoh-tokoh yang kemungkinan menjadi cawapres itu menjadi hal yang patut dipertimbangkan.
Dan elektabilitas ini bukan hanya elektabilitas umum ya, seberapa kuat dia dipilih oleh publik ketika kita tanya kepada publik apakah tokoh ini Anda akan pilih atau tidak. Bukan itu saja tetapi saya kira juga aspek sosiologis, aspek latar belakang wilayah juga penting untuk diperhatikan. Jadi kalau ada kalau ada satu tokoh yang punya elektabilitas tinggi, tetapi ia punya latar belakang sosiologis yang sama dengan capresnya, kemungkinan itu memiliki daya tawar yang lebih lemah dibanding dengan tokoh yang punya popularitas yang sama, tetapi ia punya latar belakang sosiologis yang berbeda. Katakanlah misalnya tadi, di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Airlangga misalnya mendekat ke sana, lalu ada dua tokoh yang potensial untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Siapa dua tokoh itu yang paling mungkin untuk menaikkan suara? Saya kira di dalam survei antara Pak Airlangga dengan Pak Muhaimin, saya kira sama-sama sebetulnya kalau kita lihat dalam skala nasional. Tetapi juga perlu dihitung latar belakangnya. Pak Muhaimin itu latar belakangnya lebih banyak di Nahdien, Jawa Timur, sementara Partai Golkar itu lebih kuat di luar. Kalau kita lihat wilayah di mana Gerindra atau Pak Prabowo itu kuat, itu agak beririsan dengan Golkar misalnya. Kemudian pada Ganjar Pranowo ini kuat di Jawa. Selamat datang Bang Rocky. Kuat di Jawa. Misalnya kita menghitung siapa kira-kira cawapres yang mungkin menambal suara Pak Ganjar Pranowo. Ada beberapa alternatif misalnya katakanlah Ridwan Kamil atau Pak Erlangga Hartarto atau siapapun. Saya melihat pada Ganjar itu justru tokoh yang berasal dari latar belakang sosiologis dan basis massa partai yang berbeda dengan Ganjar itu menjadi lebih potensial menurut saya. Karena itu tokoh seperti Pak Erlangga itu bisa lebih melengkapi dibanding misalnya tokoh-tokoh yang berasal dari partai yang punya irisan suara dengan basis suaranya Pak Ganjar. Di koalisi perubahan ada beberapa alternatif nama juga, misalnya katakanlah di survei kita menemukan pada dua nama head to head kita menemukan hanya ada dua tokoh yang kemungkinan bisa mengangkat suara Anies Baswedan. Yang pertama AHY, yang kedua Khofifah Indar Parawansa. Bersama dengan tokoh-tokoh lain kita uji di dalam survei eksperimental. Tetapi kemudian kita harus menimbang mana di antara dua tokoh ini walaupun sama-sama bisa mengangkat, mana kedua tokoh ini yang lebih potensial. Dua-duanya berasal dari Jawa Timur pada dasarnya ya. Keluarga Pak SBY dari Jawa Timur, kemudian Khofifah Indar Parawansa juga dari Jawa Timur. Tetapi aspek lain di luar elektabilitas saya kira juga patut dihitung, yaitu aspek partai politik. Di koalisi perubahan memang dua tokoh ini bisa mengangkat suara Pak Anies, tetapi AHY punya nilai lebih, yaitu dia punya partai. Kalau AHY misalnya tidak dimajukan sebagai cawapres, ada potensi Partai Demokrat keluar. Kalau Partai Demokrat keluar dari koalisi ini, maka koalisi perubahan tidak akan terjadi. Demikian pula misalnya tokoh seperti Pak Erlangga. Pak Erlangga dibanding dengan tokoh-tokoh lain dari sisi elektabilitas sebetulnya sangat kompetitif. Jadi kita menemukan bahwa tidak ada tokoh yang potensial menjadi cawapres sekarang itu sangat dominan. Suaranya hampir sama di antara yang lain. Jadi kita harus mencari aspek-aspek lain yang kemungkinan lebih bisa unggul. Pada Pak Erlangga misalnya dia punya partai yang sangat besar. Saya kira Pak Erlangga sangat potensial untuk menjadi tokoh yang diperhitungkan sebagai cawapres juga. Karena dia punya partai politik sama dengan AHY tadi. Jadi saya kira hitung-hitungan ini Pak Karni yang mungkin akan membuat koalisi ini tidak mudah untuk terbentuk. Tetapi kita juga bisa mengkalkulasi ke depan. Kira-kira apa alasan dari poros capres cawapres itu bisa terbentuk atau dia bisa bubar. Saya kira demikian. Statement Anda tadi bahwa riuh rendah ini dimulai dengan pengumuman calon presiden oleh PDIP 21 April. Ya itu memang sesuatu yang mengagetkan. Karena sebelumnya terlihat Ibu Mega udah patah arang dengan Ganjar.
Bahkan saya kira saya juga udah meramalkan Ganjar gak akan dipilih. Ternyata ramalan saya kali ini meleset. Ternyata dipilih. Dan saya kira banyak orang juga kaget. Dan yang terjadi 21 itu, sehingga kita berpikir sebetulnya siapa kingmaker di Republik ini. Kalau kita bilang Ibu Mega ternyata yang kingmaker, bukankah Ganjar diumumkan, dideklarasikan sebagai calon PDIP, itu terjadi sehari setelah Presiden Jokowi mengumumkan koalisi Indonesia Besar dengan 5 partai lainnya, yang berarti PDIP ditinggal. Dan besoknya langsung dijawab Ibu Mega dengan pencalonan Ganjar. Jadi apakah ini jebakan Batman-nya Jokowi sampai Mega mengumumkan Ganjar? Dan pidatonya ketika intro itu juga menarik. Udari Kartini, dan kemudian fokusnya, angle-nya lebih ke pemimpin wanita atau perempuan. Kalau istilahnya Rocky Gerung, saya pikir Kartini. Ternyata Kartono yang diumumkan. Jadi pertanyaannya, kingmaker ini siapa? Jokowi atau Ibu Mega? Saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Bang Karni ya. Saya dari awal memang menganggap bahwa agak susah bagi PDIP. Saya tidak bisa membayangkan partai sebesar PDIP mau melepaskan kesempatan untuk mendudukkan kadernya menjadi presiden untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Karena di dalam survei sejak 2 tahun terakhir, suara Ganjar mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan konsisten. Jadi di antara semua kader PDIP saya kira dia yang paling potensial untuk bisa mengalahkan Pak Prabowo maupun Anies Baswedan. Jadi saya dari awal tidak melihat ada upaya dari PDIP untuk kemudian tidak mengambil kesempatan untuk kembali mendudukkan kadernya sebagai calon presiden. Saya kira juga Pak Jokowi juga demikian. Mungkin tentu saja sebagai Presiden Republik Indonesia tentu dia membuka diri untuk berdialog dengan siapa saja. Tetapi sebagai kader partai tentu dia juga menginginkan penerusnya adalah kader PDIP. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari secara rasional ya, menggunakan akal sehat seperti Bang Rocky Gerung sering sebut, ya tidak bisa tidak PDIP akan mencalonkan kadernya yang paling potensial. Dan kalau disebut siapa kingmaker atau queenmaker, saya kok justru melihat politik kita ini tidak begitu. Itu paradigma oligarkik mungkin ya, menganggap bahwa ada satu tokoh yang bisa mengatur segalanya. Menurut saya yang paling berperan di sini adalah kepentingan partai, masing-masing partai. Termasuk misalnya katakanlah kalau benar Pak Jokowi menginginkan persatuan antara Ganjar dengan Prabowo Subianto. Tapi kalau ia menginginkan itu, kenapa itu tidak terjadi? Menurut saya ada tarik-menarik. Ada kepentingan partai yang jauh lebih besar daripada mengikuti katakanlah itu perintah atau keinginan seorang presiden. Menurut saya kepentingan partai seperti Partai Gerindra, saya juga tidak yakin bahwa partai sebesar Gerindra sekarang dan suaranya juga cukup konsisten di atas dibanding partai lain, mau melepaskan kesempatan saat ini untuk menjadikan ketua umumnya sebagai presiden. Jadi kepentingan partai menurut saya itu yang jauh lebih penting daripada ada satu tokoh yang bisa mengatur segala ini. Menurut saya itu. Baik, walaupun saya juga melihat koalisi partai-partai ini lebih koalisi ketua partai, bukan partai-partai. Sekarang giliran Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat malam. Selamat malam Bang Karni. Selamat malam Mas Jayadi. Mas Jayadi udah dengar tadi pembukaan kami? Ya, sudah Bang, saya ikuti juga penjelasan dari Mas Saidiman. Apa tanggapannya Mas Jayadi sebagai Direktur Eksekutif LSI? Saya kira kalau mau disebut riuh rendah atau lebih riuh rendah itu kan memang terasa sebetulnya sejak akhir Maret atau awal April.
Ya, jadi dinamika politik tampak lebih meningkat gitu. Jadi kalau Mas Saidiman tadi mengatakan riuh rendah itu lebih dipicu oleh pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capresnya PDIP, saya melihatnya lebih jauh ke belakang sebetulnya. Pengumuman PDIP bahwa Ganjar menjadi capresnya itu adalah bagian dari peningkatan dinamika politik selama paling tidak sebulan terakhir. Nah, ada apa selama sebulan terakhir itu? Memang selama 2 tahun terakhir, semua lembaga survei yang kita bisa lihat datanya menunjukkan ada 3 nama teratas yang selalu bersaing di papan atas, yaitu Anies, Ganjar, Prabowo, atau Prabowo, Anies, Ganjar, dan seterusnya. Di awal itu, katakanlah sampai dengan awal 2022, itu Prabowo masih nomor 1 dinamikanya. Tapi kemudian mulai pertengahan 2022, posisi Prabowo di nomor 1 itu kemudian mulai disalip oleh Ganjar dan Anies. Bahkan menjelang November 2022, posisi Prabowo sering menjadi nomor 3 gitu. Sering menjadi nomor 3, nomor 1-nya Ganjar, nomor 2 Anies, lalu nomor 3 Prabowo. Tapi ada perkembangan baru, terutama sejak akhir 2022. Terjadi lagi perubahan semacam urutan. Meskipun jaraknya elektabilitas di antara 3 itu seperti kata Saidiman tadi tetap sangat dekat satu sama lain. Tapi terjadi perubahan lagi menjelang akhir 2022, di mana jarak elektabilitas antara Ganjar dengan Prabowo makin dekat. Nah, mulai Februari 2023, sebetulnya mulai Januari mulai terlihat, kalau kita lihat trennya, penurunan dukungan kepada Ganjar Pranowo, diikuti bersamaan dengan mulai naiknya dukungan kepada Prabowo. Pada saat yang sama, Anies tetap berada pada posisi nomor 3 dengan jarak yang juga tidak terlalu jauh, sehingga kemudian itu mengakibatkan adanya dinamika baru. Makin ketatnya jarak elektabilitas antara terutama Ganjar dan Pranowo itu membuat adanya dinamika baru di perpolitikan kita. Nah, ada momentum kemudian pasca batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau kita analisis penyebab batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu, lalu siapa yang dianggap disalahkan dan seterusnya, itu kemudian diikuti dengan makin turunnya suara untuk dukungan untuk Ganjar Pranowo, sampai kalau di data LSI itu turunnya sampai 13%, dan diikuti oleh turunnya sampai 8%, dan diikuti dengan peningkatan suara untuk Prabowo. Sehingga pada awal April 2023, LSI misalnya menemukan dalam simulasi 3 nama, Prabowo unggul dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Jadi itu yang makin ketatnya persaingan ini kemudian membuat dinamika politik makin menarik, makin dinamis gitu. Nah, di tengah makin ketatnya persaingan antara 3 nama ini, terutama antara Ganjar dan Prabowo, lalu kita mendapati pengumuman PDIP, entah dipercepat entah tidak, ya. Yang pasti itu sudah pernah disampaikan oleh PDIP bahwa akan diumumkan. Lalu secara agak mengejutkan mungkin bagi sejumlah pihak, pada tanggal 21 April lalu itu diumumkan. Jadi menurut saya riuh rendahnya perpolitikan itu sudah dimulai sejak sebulan terakhir. Nah, perubahan-perubahan akibat makin ketatnya itu kemudian membuat kemungkinan terhadap peta koalisi menjadi dihitung ulang gitu, sampai pada sebelum pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PDIP,
Sampai pada tahap di mana Pak Jokowi mengumpulkan 5 partai lalu memunculkan wacana akan adanya yang disebut dengan koalisi besar. Jadi setelah ada koalisi perubahan, ada KIB, ada KKIR, lalu muncul wacana koalisi besar, lalu kemudian diikuti dengan pengumuman Ganjar sebagai capres. Nah, perkembangan-perkembangan itu kemudian membuat lebih banyak kemungkinan yang bisa terjadi terhadap peta koalisi itu. Itu yang saya lihat, Bang Karni. Sebenarnya yang dibahas oleh pertemuan-pertemuan yang rendah ini apa sebenarnya? Apa mahar, apa calon? Yang pertama saya kira kalau koalisi partai itu kan bisa terbentuk pertama-tama didasari oleh apakah partai atau gabungan partai itu punya kecukupan presidensial threshold, kan itu. Kalau itu agak mudah terbentuk. Kita sudah lihat ada KIB, ada KKIR, kemudian ada koalisi perubahan, dan PDIP sendiri sebenarnya sudah mulai punya koalisi dengan sejumlah partai non parlemen, kan, dan itu dilandasi oleh ketersediaan atau kecukupan presidensial threshold. Tapi yang tidak mudah untuk dibicarakan adalah siapa capres dan siapa cawapres, begitu. Masing-masing secara elektabilitas kita punya 3 capres potensial secara elektabilitas. Tapi dari segi keinginan partai, kita punya capres lebih dari 3. Katakanlah ada 3 nama potensial, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies, atau Prabowo, Anies, Ganjar, atau Prabowo, Ganjar, Anies. Itu itu dari segi elektabilitas. Tapi kita juga tahu bahwa ada sejumlah ketua partai yang mencalonkan diri sebagai capres. Ada Airlangga Hartarto misalnya, yang cukup tegas untuk mencalonkan diri sebagai capres, gitu. Jadi siapa ketika koalisi sudah terbentuk misalnya, siapa yang bakal menjadi capres? Oke, misalnya rujukannya 3 itu atau partai besar yang punya calon seperti Partai Golkar. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kira-kira di antara bakal capres yang potensial ini siapa yang potensial menang? Ternyata kalau diuji hanya lihat dari elektabilitas, tidak ada yang dominan seperti pada tahun 2014 atau 2019 atau sebelumnya tahun 2009, tidak ada yang dominan. Karena tidak ada dominan, maka kembali ke faktor yang disebut Mas Saidiman tadi. Itu berarti partai-partai ini harus bersepakat soal siapa cawapres. Nah, masalahnya adalah nama-nama potensial cawapres itu kalau dilihat dari elektabilitas itu tidak ada yang dominan juga. Jadi kalau kita menghitung elektabilitas dipasangkan antara satu bakal cawapres dengan satu capres manapun, simulasinya menunjukkan tidak ada juga yang dominan bakal menang dari sisi itu. Maka kemudian penentuan cawapres harus menggunakan cara yang lain atau menggunakan faktor yang lain yang disebut oleh Saidiman itu antara lain. Saya menyebutnya aspek komplementaritas. Saling melengkapi enggak nih capres sama cawapres? Ini bisa banyak sekali faktornya. Masalah lagi di sini adalah setiap bakal cawapres itu punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang kalau dilekatkan dengan satu capres di antara 3 itu misalnya, dia membuat peta pertarungan juga menjadi kurang lebih sama kuat. Tidak ada yang dominan juga. Begitu. Nah, faktor lain yang membuatnya menjadi sangat dinamis atau riuh rendah adalah ternyata yang ingin cawapres kan banyak. Ada banyak sekali tuh yang ingin cawapres. Atau selain nama potensial yang ingin jadi cawapres juga banyak. Partai-partai tentu ingin agar ketuanya minimal menjadi cawapres gitu. Sementara koalisi yang mungkin terbentuk tidak cukup untuk mewadahi semua bakal cawapres itu. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu mengakibatkan tidak mudah untuk bersepakat siapa capres cawapres, sehingga koalisi itu juga menjadi tidak mudah terbentuk. Nah, satu lagi saya kira ada faktor lain yang bisa mempengaruhinya adalah
setiap partai ini kan punya tugas di pemilu 2024 itu, punya 2 misi, punya 2 tugas. Satu, kalau bisa memenangkan capres-cawapres yang dia dukung. 2, mereka harus mau tidak mau memastikan agar perolehan suaranya di pemilu legislatif kalau bisa meningkat, minimal tidak turun. Dan itu masalahnya juga terkait dengan siapa capres-cawapres yang mereka dukung gitu. Partai-partai dalam pemilu legislatif akan lebih mudah memperoleh tambahan positif perolehan suara di pemilu legislatif kalau mereka memperoleh apa yang disebut dengan efek ekor jas yang positif. Nah, efek ekor jas yang positif itu bisa dicapai oleh satu partai kalau dia satu punya capres yang menjadi kadernya. 2, atau kalau dia punya cawapres yang dicalonkan. Atau yang ketiga, kalau dia punya capres atau cawapres di koalisinya itu yang dianggap punya hubungan kuat dengan partai tersebut. Nah, jadi faktor-faktor ini yang dicari oleh partai politik, dan itu memerlukan hitungan-hitungan yang cukup rumit atau cukup panjang, sehingga memerlukan waktu, dan karena itu dia bisa zigzag ke sana kemari. Faktor terakhir saya kira adalah faktor subjektif, Bang Karni. Faktor subjektif. Belum tentu kita punya capres-cawapres yang potensial, tapi nggak cocok satu sama lain secara pribadi. Atau capres-cawapres itu tidak cocok dengan pimpinan partai yang akan mengusungnya secara pribadi. Nah, itu kan bisa menjadi faktor yang juga membuat peta perkoalisian ini menjadi bisa zigzag ke sana kemari. Ya, saya melihat rumit sekali. Bahkan satu ketua partai bisa keliling saya lihat. Betul, Kayak betul. menjajakan Contohnya itu Golkar, Bang Karni. dagangan. Contohnya Golkar, saya ambil karena saya lihat tidak ada Bang Doli di situ, benar nggak ya? Ya, contohnya Golkar. Golkar ini kan partai besar, pemain 3 besar kan gitu. Golkar punya mandat kepada Pak Erlangga sebagai capres. Pertanyaan sekarang, apa yang akan dilakukan oleh Golkar? Apakah tetap bertahan dengan keputusan untuk mencapreskan Pak Erlangga? Kalau Golkar bertahan untuk mencapreskan Pak Erlangga, hanya satu pilihan Golkar, yaitu membentuk koalisi sendiri. Itu kan? Udah ada Pertanyaan KIB kan? berikutnya, kalau Golkar Udah ada KIB memutuskan kan? untuk membentuk koalisi sendiri, sama siapa? KIB kan? Ya, KIP kan kata Bang Karni sudah mulai bubar kan? Ya, masih Apa ada. kapan mau? Itu pertanyaannya. Justru itu pertanyaannya. Kok Iya, udah kompak bisa hampir bubar? Apa ini faktor tadi mahar? kalau itu pertanyaannya ke Bang Rocky Gerung atau ke saya kira ke partai. Baik, terima kasih. Sekarang giliran Andre Rosiade. Andre, Siap. kayaknya udah aman dengan Gerindra dan PKB. Tapi ini PKB kayaknya mau selingkuh tempat lain. Jadi gini Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya koalisi kami dengan PKB sangat solid. Bahkan setiap pertemuan Gerindra dengan partai lain dan tokoh lain, Pak Prabowo ataupun Gus Muhaimin dan PKB bertemu dengan partai lain, itu saling dikomunikasikan. Ya, karena memang konsepnya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ini ingin koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini bukan hanya Gerindra dan PKB, tapi bisa bergabung partai-partai yang lain. Ini harapan kita, sehingga setelah bertambahnya koalisi di waktu yang pas dan momentum yang tepat, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan mengumumkan pasangan Pak Prabowo itu siapa cawapresnya. Karena sekali lagi saya ingin menegaskan dalam kesempatan ini Pak Karni, insya Allah sesuai dengan Rapimnas Partai Gerindra 12 Agustus tahun 2022, Pak Prabowo itu kami memberikan mandat sebagai calon presiden. Sehingga tidak benar kalau ada informasi hoax yang disebutkan salah satu oleh Gus Romi kemarin kami jadi cawapres, itu tidak benar.
Nah, tapi yang menarik Pak Karni, di luar koalisi, hari ini Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan yang sangat sejuk dan penting bagi persatuan bangsa. Pak Prabowo di Jogja hari ini memberikan pernyataan bahwa menghadapi pemilu 2024 ini kita tidak perlu tegang-tegangan, ya. Tapi kita tenang-tenang saja. Karena apa? Karena peta sudah terlihat bahwa yang kemungkinan maju itu ada 3 pasang calon. Ada Pak Prabowo yang insya Allah akan maju, lalu ada Mas Anies dan Mas Ganjar yang insya Allah juga maju. Dan Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh pendukung beliau dan juga kepada masyarakat Indonesia, selain Pak Prabowo, Mas Anies dan Mas Ganjar adalah putra-putra terbaik bangsa. Dan Pak Prabowo percaya Mas Anies dan Mas Ganjar punya niat yang baik sama dengan Pak Prabowo untuk memajukan bangsa dan negara kita. Dan beliau menyampaikan beliau sangat kenal dengan Mas Ganjar dan Mas Anies dan beliau bersahabat dengan Mas Anies dan Mas Ganjar. Nah, dalam kesempatan itu beliau menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar kita dalam pemilu 2024 nanti jangan saling menjelekkan. Mari kita adu gagasan, adu ide, dan adu program. Jangan mau saling menjelekkan, jangan mau bangsa kita yang besar ini diprovokasi untuk saling dipecah belah. Ya, jadilah tidak ada masalah perbedaan dalam calon presiden, tidak ada masalah perbedaan dalam partai politik. Jadilah bangsa yang dewasa, bangsa yang berjiwa besar. Ya, karena bagaimanapun persatuan Indonesia itu penting. Dan Pak Prabowo sudah memulai itu dengan Pak Jokowi dengan rekonsiliasi yang luar biasa. Manfaatnya bisa kita rasakan hari ini. Persatuan tercipta, pemerintah bisa bekerja dengan tenang yang menghadapi pandemi dan juga menghadapi krisis. Itu kayak tugas Pak Jokowi diambil alih Pak Prabowo kalau pidato aja kayak gitu. Ya, memang Harusnya Pak Jokowi. di surveinya Bang Jayadi Hanan yang tadi itu juga disebutkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia melihat Pak Prabowo lah yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu survei Bang Jayadi kalau dibaca tuh Bang Karni. Sayang Bang Karni nggak nanya pada Kalau Jayadi tadi lebih Golkar, Ganjar. hasil surveinya salah. Surveinya Bang Jayadi itu Pak Prabowo unggul, ya, di top of mind maupun di 3 pasang. Bahkan di survei Bang Jayadi itu disebutkan juga di LSI itu bahwa Pak Prabowo adalah figur yang bisa melanjutkan pemerintah Pak Jokowi. Bahkan head to head, ya, di survei itu disebutkan juga Pak Prabowo akan unggul melawan Mas Anies maupun head to head dengan Mas Ganjar. Nah, saya membantu Mas Jayadi ini. Jayadi gitu. Beda dengan Sediman Ahmad tadi. Kalau dia enggak Ganjar. Nah, jadi beda. surveinya LSI ini mirip-mirip lah. Surveinya indikator yang menyatakan Pak Prabowo head to head akan menang lawan Mas Ganjar, akan menang dengan Mas Anies. Tapi Jadi kok Anda bisa pastikan hanya 3 calon? mungkin saja 2 pasang bisa, 3 Bisa 4 pasang loh. bisa 4 pasang juga bisa. Karena Semua kemungkinan bisa terjadi. Yang karena penting Bang Karni, Erlangga belum menyerah loh. enggak Bang Karni, mau 2 pasang juga bisa, 3 pasang juga bisa, 4 pasang juga bisa. Yang penting mari kita sambut pemilu dengan riang dan gembira. Kita jaga persatuan Indonesia sesuai pesan Pak Prabowo. Jangan ada provokasi, jangan saling menjelekkan. Begitu Pak Karni. Itu pesan Pak Prabowo kepada kami. Dan kami saat ini fokus sebagai kader Gerindra dan pendukung beliau. Urusan koalisi urusannya Pak Prabowo. Urusan kami bekerja di lapangan memenangkan Pak Prabowo Subianto. Makanya kemarin Bang Karni, puluhan ribu masyarakat di Sumatera Barat menyambut dengan meriah Pak Prabowo di Batu Sangkar kemarin Pak Karni. Ya. Tapi banyak juga yang bantah. Banyak berapa orang tadi. Ya, puluhan ribu. Nanti Bang Karni, nanti saya kasih videonya biar diputar di LC. Nah, gitu loh Bang Karni. Ada videonya. Apa pendapat Anda tentang pertanyaan awal saya tadi? Mana Bang Karni? Koalisi kami sangat solid. Bahkan hari ini Pak Muhaimin siang bertemu dengan Bang Doli nih. Bertemu Pak Erlangga. Malam ini Gus Muhaimin sedang bertemu dengan Mas Ahaye dan Pak SB. Semua diinformasikan ke Pak Prabowo.
berapa hari yang lalu, kami sangat solid. Jadi kita sangat optimis ya bahwa insya Allah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan bertambah koalisinya. Ini insya Allah Jadi mudah-mudahan kalau kalau jodoh Bang Doli akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. enggak, jadi malam ini Muhaimin ketemu Pak Iya SBY betul. agar SBY juga ikut koalisi Gerindra. Kalaupun tidak bergabung sekarang, Bang Karni, kalau 3 pasangan ada 2 putaran Bang Karni. Oh, pas Ya, berikutnya. yang penting ini Bang Karni, kita sambut pemilu ini dengan riang gembira ya. Kita bangsa yang besar, jangan mau diprovokasi, jangan mau diadu domba. Perbedaan itu tidak ada masalah. Itu pesannya Pak Prabowo sebagai tokoh pemersatu Indonesia dan yang paling cocok memimpin Indonesia di pemilu 2024 nanti Bang Karni. Jadi bukan Jokowi pemersatu. Pak Karni, 2024 setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo Oh, Bang Karni. baik pemirsa, dalam politik memang musim hujan dan musim panas dengan cepat berganti. Giuliano Andreotti, Perdana Menteri Italia. Kita reaksi. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita ke politisi Partai Nasdem, Billy Aditya. Koalisi Nasdem ini yang paling pertama. Dan kemudian juga kayaknya paling solid. Tapi tidak pernah bisa mencapai siapa wakil presiden. Apa penyebabnya? Ya, makasih Bang Karni. Datang lagi halal bihalal di Indonesian Lapau Clubs. Jadi sebelum masuk ke apa yang tadi kita bahas Bang Karni, Andre tadi menyitir tentang adu gagasan. Kalau dalam bahasa Bang Karni kan Lego gagas. Gitu. Biar kita tidak menjadi Sisyphus yang setiap waktu mengangkat batu dari lembah ke puncak gunung lalu kemudian digelindingin lagi ke bawah lalu diangkat lagi. Ini kan sebuah skema yang berulang kali secara periodik terjadi. Jebakan Batman ini. Yaitu jebakan Batman koalisi yang akhirnya melahirkan narasi Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi atau kawin paksa itu. Atau pada proses yang lebih ekstrim lagi adalah dagang sapi. Di Bang Karni bahas ini karena wakil presiden variabelnya atau karena mahar variabelnya. Ini kan tidak hanya terjadi di level pilpres Bang Karni. Tapi ini juga terjadi di level pilkada. Nah, maka kemudian dalam konteks ini biar kita tidak jadi Sisyphus, biar kemudian akal sehat kita dan komitmen politik kita untuk memajukan demokrasi, apa yang pernah Bung Rocky Gerung lontarkan itu menjadi catatan penting bagi kita malam ini. Apa itu? Tentang bagaimana presidensial threshold. Biar kemudian kerumitan-kerumitan ini, jebakan-jebakan Batman ini menjadi, ini kan aktivis pro demokrasi banyak, menjadi komitmen politik kita bersama-sama. Biar kemudian tidak ada lagi praktik politik sandra menyandra terhadap threshold. Sehingga orang datang pilpres ataupun pilkada itu magnet utamanya Bang Karni kan
capres atau the candidate. Yang kedua baru kemudian piranti-piranti lainnya yang kemudian bisa disusun. Nah ini kan tidak. Bang Karni bayangkan nasib tragisnya sudah dibikin koalisi, habis itu di dalam koalisi itu ada koalisi lagi. Ini kan hajat si Rajab bin Mustajab betul ini. Ada yang sudah menyeberang ke sini, menyeberang ke sini. Nah, ya kami tentu bagian dari yang bersyukur karena apa? Koalisi perubahan ini hadir dengan full consciousness, dengan full concern, itu yang menjadi lem perekatnya Anies Baswedan. Itu. Yang kedua baru kemudian gagasannya kami breakdown. Jadi kalau sekarang lagi rusuh-rusuh, lagi kisruh-kisruh, kami justru sekarang dalam proses bagaimana menyusun platform perjuangan bersama. Dalam semua survei yang dilakukan oleh lembaga survei manapun Bung Karni, ada 3 problem pokok masyarakat Indonesia. Kalau kita mau berbicara objektif apa yang akan dilagakan oleh mereka para capres dan koalisi yang akan terbentuk ini, problem pertama itu 78% kira-kira, yaitu kemiskinan. Yang kedua pengangguran, yang ketiga harga-harga. Hampir nggak ada ini dibahas Bang Karni. Jadi apa sih metodologi, apa programnya? Kami sekarang mencoba membreakdown ini Bang Karni, bekerja sama dengan beberapa kampus keliling dengan para intelektual, LSM, organisasi-organisasi sektoral untuk mendiskusikan ini. Jadi sudah mulai pada proses bukan ngebacot tok, bukan kumur-kumur tok, tapi apa sih yang akan kita tawarkan? Jadi problem kemiskinan kami membreakdown dalam ranah bagaimana membangun kedaulatan pangan, kedaulatan maritim, bagaimana mendiskusikan, membahas tentang krisis energi dan lingkungan, bagaimana politik, hukum dan korupsi, bagaimana good governance. Jadi adu gagasannya itu bukan hanya sebagai sebuah lip service, bukan sebagai attachment, bukan sebagai sebuah gimmick. Ini kan ada presiden Bang Karni, ada calon presiden bukan gagasannya yang didepankan tapi lebih banyak lari-lari paginya gitu sebagai sebuah bentuk keakraban. Gagasannya kan seolah-olah hanya attachment gitu. Jadi konteks ini yang kemudian kita butuhkan. Bahwasanya kepemimpinan yang sejati itu adalah kepemimpinan ide dan integritas. Itu satu paket. Tidak hanya kemudian kepemimpinan ide itu hanya diskursus. Tapi ide harus terkonfirmasi. Harus memiliki landasan yaitu integritas yang bersangkutan. Kalau hanya ngebacot tok itu banyak. Jadi konteksnya sekarang koalisi perubahan sudah dalam proses bagaimana mematangkan platform perjuangan. Nah, bagaimana dengan yang dinamika yang terjadi? Ya, kita anggap ini sebagai sebuah hal yang benar-benar harus jadi catatan. Yang kedua, kalau toh ada yang bergabung, syukur Bang Karni. Tapi bergabung tidak dalam konteks emosional. Itu sebuah keputusan politik tidak boleh diambil hanya karena sentimental semata-mata. Saya tidak mengatakan, banyak orang mengatakan tendensi ideologi. Itu lebih banyak kumur-kumurnya itu Bang Karni. Dimanapun saya ini sekretaris Bapilu Partai Nasdem Bang Karni. Dalam konteks pilkada dan pilpres itu hampir spektrum kiri dan kanan itu kawin. Bahkan di dalam politik yang ideologis sekalipun di Brazil itu Lula da Silva, partai yang paling kiri progresif, harus berkoalisi dengan kanan, partai kanan sangat kanan untuk bisa memenangkan sebuah kontestasi pemilihan presiden. Jadi dia tidak jadi relevan lagi konteks ideologinya. Tapi kembali kepada pasal 1 ayat 1 capresnya. Koalisi perubahan sadar betul the only one figur perubahan yang ada tumbuh bersemi di hati rakyat di pemilu 2024 itu adalah Anies Baswedan. Itulah gerak maju sejarah yang direpresentasikan aktivis seperti Adiana Pitupulu, seperti Andre Rosiade tentu menginginkan seorang aktivis yang akan menjadi pemimpin di Republik ini Bang Karni. Jadi
Itulah yang kemudian menjadi sebuah benchmarking, sebuah cita-cita yang terpendam di dalam otak kecil kita. Ia benar-benar aktivis ini, bukan salon Bang Karni. Orang yang benar-benar memiliki jejak rekam, berdarah-darah memperjuangkan demokrasi kita Bang Karni. Gitu Bang Karni. Pertanyaan saya belum dijawab. Ya Nasdem itu panas-panas Pertanyaannya, adem Bang Karni. ya pertanyaannya kenapa Wapresnya. memutuskan wapres saja gak putus-putus. Padahal udah diskusinya sampai ke program menuntaskan kemiskinan, pengangguran, berat tuh. Lah wapres saja susah gimana sih? Hidup ini kadang-kadang ada yang duluan, ada yang belakangan Bang Karni. Jadi kita sudah paling duluan mendeklarasikan capres. Nah untuk cawapres kita agak tenang-tenang dikit. Mana tahu nanti kata pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya sebagai anak soleh Anies ini nanti dapat rezeki anak soleh juga gitu. Ya kita lihat aja dari kekisruhan ini. Nanti siapa yang paling pantas untuk mendampingi Anies ya tentu tidak bisa dengan kawin paksa. Harus dengan ini sebuah praktek politik yang luar biasa sebagai sebuah virtue gitu Bang Karni. Ini dalam catatan sejarah referensi politik kontemporer. Ada partai, 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS menyerahkan itu kepada Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya. Kami kemudian di tim 8 melakukan proses penggodokan nama-nama itu ditugaskan oleh Anies. Jadi Bang Karni tentu kesabaran itu menjadi sebuah tantangan dalam menentukan siapa calon pendamping Anies. Di kata pepatah Bang Karni, cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu. Kita tunggu-tunggu aja dulu Bang Karni. Mana tahu nanti silap-silap barang ini. Nah, saya dengar Nasdem nggak setuju kalau AAE yang jadi wakil. Itu kan desas-desus saja bagaimana koalisi ini retak gitu kan. Ya namanya juga gosip, nama isu Bang Karni. Apa aja bisa jadi isu kan. Tidak ada handicap apapun. Baik mau yang dari dalam partai, dari luar partai. Kalau Bang Karni lihat kemesraan AHY sama Bang Surya itu hampir sekali 2 minggu itu makan siang kami. Itu Bang Surya dengan AHY. Jadi sangat ya kalau bahasanya om dan keponakan lah gitu. Jadi konteksnya tidak ada handicap. Ini tuh ya kalau bahasa kampung Bang Karni itu kan buka kulit tanpa isi gitu. Jadi nggak ada hal yang tidak dibicarakan di atas meja. Ini nggak ada tradisi intrik, tradisi main tikam dari belakang, nggak ada. Ini benar-benar dibicarakan di atas meja, enak lan kepenak bahasa Jawanya itu. Semua dibicarakan dengan terbuka. Jadi tidak ada yang coba main serong-serong gitu, serong kiri, serong kanan gitu. Itu yang kemudian ya kita melihat tapi ada patokan Bang Karni. Sebelum bulan Juli mudah-mudahan semua pasangan itu sudah lengkap dan kami akan deklarasi ke. Jadi ada batas waktu kami bekerja, bukan berarti bekerja begitu saja tapi time limitnya adalah pertengahan Juli kita akan declare itu. Enggak, karena isunya jadi macam-macam. Maharnya belum cocok harga gitu loh. Kalau isu ini kan seperti kentut Bang Karni, busuk baunya kita nggak tahu pantat siapa yang mengeluarkannya. Nah, sehingga susah diverifikasi. Tapi Bang Karni kan tadi mengatakan sejauh ini ya koalisi perubahan yang paling anteng gitu kan. Ya, kenapa? Karena datang dengan kesadaran dan benar-benar ingin melakukan sebuah proses perbedaan, perubahan yang menjadi kebutuhan bersama dan kehendak zaman Bang Karni. Baik, sekarang saya ke pengamat Henry Satrio. Gimana Bang? Ya kan diskusi kita udah panjang nih. Ya, Soal hiruk piku, soal siapa sebenarnya kingmaker, ya. soal gonjang ganjing terakhir lah. Baik Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Bang Karni, kalau kita lihat gonjang ganjing terakhir itu kan yang paling enak kita mengacunya di 21 April tuh. Waktu itu mau dianalisa
nggak enak juga karena kan situasinya lebaran, bahkan ada beberapa sudah lebaran. Betul kata Bang Karni tadi tuh, 21 April eh dipikir tadinya kita pikir Kartini taunya Kartono. Itu bahasa yang bagus karena memang Ibu Mega sejak HUT ya, itu bicara tentang perjuangan kaum perempuan tuh. Ada peluncuran kapal Mahalayati dan lain-lain. Kemudian pada saat 21 April juga diungkapkan tentang kesetaraan. Hari itu kan Bu Mega bicara tentang kesetaraan perempuan. Rupanya salah tebak juga. Jadi yang dimaksud Ibu Mega mungkin perempuan ini dalam perjuangan perlu berkorban juga gitu. Makanya saya salut nih sama Mbak Puan. Dia bisa berkorban lagi gitu. Dan nampaknya kan kalau di layar kaca kelihatannya legowo tuh. Jadi artinya kan ya salaman juga sama Mas Ganjar. Dan diberikan tugas oleh ibunya sebagai ketua pemenangan Ganjar Pranowo. Waktu Ganjar Pranowo maju gubernur, ketua pemenangannya juga Mbak Puan. Nah kalau kemudian ditanya kira-kira siapa kingmakernya, nah itu kan kita secara kasat mata melihat bahwa Ibu Mega ingin menunjukkan diri sebagai sosok kingmaker yang asli gitu. Pak Jokowi sudah pulang ke Solo, diminta kembali lagi ke Jakarta dan ke Istana Bogor menghadiri rapat partai politik, menghadiri rapat partai PDI Perjuangan. Itu kan rapat partai itu karena semua ketua-ketua DPD, DPP, DPD itu ada semua tuh. Termasuk Pak Jokowi hadir di situ. Saya sih ingin membacanya bahwa Ibu Mega nampaknya ingin memperlihatkan bahwa dia adalah seorang kingmakernya. Terserahlah Pak Jokowi mau endorse siapapun, tapi ujungnya saya pilih Ganjar Pranowo. Nah, Pak Jokowi juga kaget tuh. 21 April terlihat dari mimik mukanya walaupun setelah itu bersama-sama Pak Ganjar pulang ke Solo tapi terlihat kekagetan itu. Nah, kenapa kemudian ini menjadi heboh? Karena setelah itu ada sosok yang diidolakan Bang Andre tadi, Pak Prabowo Subianto yang kemudian juga rada bukan galau ya Bang, panik mungkin atau apa, nanti diklarifikasi ya. Karena kalau saya melihatnya agak heboh juga tuh, terus pergi ke Solo, ketemu Mas Gibran bersama-sama gitu ya. Kayak ingin mempertanyakan, lah terus gua gitu ya. Kan ini udah diumumin, lah terus gua gimana nih? Boleh saya jawab nggak? Ini Boleh. halusinasi nih. Oh halusinasi. Halu. Dia Halu. Hensat nih lagi berimajinasi. Imajinasi. Mungkin masih teringat bukan sebagai pengamat tapi sebagai jubir Anies kali mungkin. Itu terus Bang, nyerangnya cuma bisa itu doang. Andre tuh. Itu. Ini kan fakta. Yang bersangkutan kan jubir Anies. Iya, waktu ngejelasin utang itu. Itu terus yang ditanyain sama dia tuh. Nah, tuh. Pinter ya, Bang Andre itu merusak konsentrasi orang ngomong. Nah, setelah itu kan nampak sekali Pak Prabowo kan kesana kemari tuh. Ketemu dengan si ini, ketemu dengan si itu. Terlihat sekali bahwa ini terus saya gimana? Padahal berkali-kali Bang Andre mengatakan tadi, harusnya dengan Caimin saja langsung dideklarasikan. Tapi kan kelihatannya ini nggak ada deklarasi nih. Padahal Caiminnya saya rasa sudah ready tuh. Kalau kemudian Caimin deklarasi dengan Pak Prabowo, aman ini Pak Prabowo nih. Kita bisa punya 3 pasang langsung. Tapi kan namanya Pak Prabowo ketemu lagi sama Erlangga Hartarto, ketemu lagi dengan ini, ketemu dengan itu. Dengan jenderal-jenderal. Iya dengan jenderal-jenderal. Nah ini si Caiminnya gimana nih? Padahal ini penting nih untuk segera mendapatkan tiket capres. Karena kalau tidak, kelamaan nanti bisa dipangku mati nih. Artinya bisa saja jadi penonton di Pilpres. Atau kalau nggak menjadi penonton ya akhirnya jadi wakilnya Mas Ganjar atau Mas Anies gitu kan. Walaupun nanti dibilang lagi halusinasi. Tapi harusnya langsung saja deklarasi itu langsung jadi capres tuh. Pak Prabowo tuh. Nah per 21 April itu sebetulnya saya memprediksi bisa 4 pasang calon tuh. Satu lagi adalah dari Koalisi Indonesia Bersatu, Pak Erlangga. Tapi kan nampaknya P3 ini
ingin mengambil momentumnya Ganjar langsung mengumumkan bahwa mendukung pencapresan Pak Ganjar Pranowo. Sebuah hal yang menurut saya juga melawan data hasil pemilunya mereka sendiri. Karena selama mereka bersama pemerintah itu turun terus elektabilitasnya P3 tuh. Bahkan kemarin hampir tidak lolos. Nah sekarang di dini hari langsung kemudian mencapreskan lagi Pak Ganjar Pranowo sebelum dia ketemu Ibu Mega. Jadi waktu P3 menyampaikan mendukung Pak Ganjar Pranowo itu mirip-mirip PSI sebetulnya kelasnya. Karena dia belum bicara dengan Ibu Mega, pada saat deklarasi nggak ada Mas Ganjar. Jadi Mas Ganjar itu waktu dideklarasikan P3 letaknya lebih tinggi lah dibandingkan P3 itu sendiri. Karena nggak hadir di situ kan. Besoknya baru kemudian diterima dengan baik sekali dan ramah oleh PDI Perjuangan gitu. Nah mestinya kan ketemu dulu ya, baru kemudian deklarasi gitu. Mungkin momentum hilang gitu. Momentum hilang atau emang keburu-buru disuruh gitu, pengen nyenengin Pak Jokowi mungkin. Nah itu yang pertama. Terus kemudian tentang Kingmaker, jadi menurut saya masih dipegang oleh para ketua umum partai. Nah Ibu Mega kan mengeluarkan tradisi baru tuh kemarin di 21 April. Tidak seperti yang kita bayangkan di Juni, tidak seperti yang dibayangkan gosip-gosip itu akan terjadi di 20 Mei atau di 2 Mei, dimajukan di hari terakhir puasa. Nah, momentum kebiasaan baru Ibu Mega itu harus kita hitung sebagai sebuah tradisi baru dalam menunggu pencapresan selesai pendaftarannya di 25 November. Jadi artinya kita akan menunggu kejutan dari Bang Willy, dari Bang Doli, dari Bang Andre dan Bang Adian nantinya. Kalau tidak, ini kita akan ngobrol begini terus sampai 25 November nanti pendaftaran. Begini aja terus kita mereka-reka, ini ada pertemuan dengan si ini di sini. Apa? Ini memang susah nih, Bang. Kalau anggota DPR Komisi 6 tuh uang transport. Diomongin. Udah nih, lagi ngomong nih terlupa saya. Tuh. Nah, karena momentum itu yang kemudian dicari kan. Sekarang kita menunggu nih Ibu Mega mau bagaimana. Katanya ada Ganjar Sandi. Kemudian berubah lagi Ganjar Prabowo. Atau nanti ada lagi mungkin nama-nama lain. Tapi yang mau saya katakan adalah nanti ini tetap akan ditentukan oleh para ketum parpol. Nah, repotnya adalah tokoh-tokoh yang sudah di-endorse oleh Pak Jokowi itu ya harusnya belajar dari apa yang terjadi dengan Ganjar kan. Jadi walaupun Pak Jokowi mengendorse 7 nama waktu itu, calon wakil presidennya Pak Ganjar, yang harusnya sih nggak usah didengar-dengerin amat gitu, karena ujung-ujungnya nanti Bu Mega lagi. Atau siapa lagi nanti yang akan bergabung dengan koalisinya Bu Mega gitu. Nah, nama-nama seperti Pak Sandi, kemudian Pak Erick Thohir, yang nama-nama bukan inilah, bukan ketum parpol tuh namanya memang harus menunggu, karena Caimin kan juga pengen. Belum lagi ada Erlangga Hartarto. Nah kalau tadi Bang Kardi juga bercerita tentang bertanya tentang kenapa keriuhan ini terjadi. Itu kan kalau teorinya Aspinall itu kan ada yang namanya klienisme yang sedang terjadi di Indonesia ini. Ya klienisme itu ya. Bahwa ada kerjasama yang luar biasa antara pejabat pemerintah, politisi dan pengusaha. Yang membuat akhirnya keriuh rendahan politik ini terjadi. Ada ketidakadilan, kemudian ada demokrasi yang diganggu dan lain-lain. Yang menarik juga sebetulnya kalau kita baca hasil survei. Yang paling konsisten ini kan betul nih. Yang paling konsisten terus itu kan Mas Anies. Konsisten berada di posisi ketiga. Tapi kata dia kan, ya makanya kan saya begini nih. Putih. Ya enggak kan, gua ngulang lu aja. Waktu itu tentang utang. Jadi konsisten posisi ketiga tuh. Tapi si orang yang berada di posisi ketiga ini membuat panik yang berada di posisi pertama dan posisi kedua. Oh sabar. Kenapa? Karena bukan nyebar hoax. Saya membacanya begitu kenapa?
Karena pertemuan terus-terusan membahas komposisi itu, membahas bagaimana caranya mengalahkan Anies Baswedan, kira-kira begitulah. Saya membacanya bahkan sampai pertemuan tadi malam itu, yang 5 partai minus Nasdem itu saya rasa juga membahas ini gimana caranya nih supaya Anies Baswedan ini bisa kalah nih. Mau Jokowi, mau Pak Jokowi ataukah Pak Ganjar Prabowo atau bagaimana nih supaya kalah nih. Nah, ini menariknya. Kenapa si posisi ketiga ini menjadi perhatian penting gitu. Harusnya posisi ketiga ya udah lupain aja. Jadi persaingannya posisi ke-1, posisi kedua. Tapi posisi ketiga ini nampaknya ditakuti juga. Mungkin agak deg-degan juga. Anies Baswedan ini kan ahli nyalip juga tuh. Kayak di Pilkada Jakarta itu kan peringkat ketiga terus dia. Tiba-tiba juara dia. Wah ini kan. Jadi istana itu ini jangan dianggap remeh nih posisi ketiga ini. Kita harus bahas nih. Bagaimana nih kalau Pak Prabowo jadi wakilnya Pak Ganjar. Kata Andre, jangan. Repot nanti saya membelanya pada saat ILC kan. Masa saya harus ngomongin Ganjar kan enggak kan, harus Prabowo nomor 1 nih. Entar, sabar bro. Pemilu harus riang gembira bro. Seperti tadi kata Pak Prabowo gitu kan. Jadi pemilu harus riang gembira. Nah, maksud saya ini menjadi hal yang menarik pada saat semua lembaga survei Bang ya, termasuk Kedai Kopi lah, itu juga menempatkan Mas Anies itu di posisi ketiga. Jadi saya fair juga, nggak jadi nomor 1 juga tuh Mas Anies. Tetap nomor 3, hasilnya nomor 3, nomor 3. Gawat. Ini ada tidak nih kakak. Jadi kenapa kemudian si nomor 3 ini menjadi heboh yang luar biasa? Itulah yang menjadi kenapa kriuh rendahan terjadi. Kita berkali-kali diperlihatkan itu. Misalnya ada yang bertemu Pak SBY, misalnya ketumnya Bang Doli ketemu. Wah itu kan berisik juga. Wah ini ada tambahan kekuatan ini yang peringkat ketiga nih. Di peringkat ke-1, ke-2 gimana? Nah lagi-lagi bicaranya supaya si peringkat nomor 3 versi lembaga survei ini tidak mengalahkan nomor 1, nomor 2. Jadi artinya selama kehebohan itu masih ada, Bang Karni, kalau menurut saya ada potensi menang juga ini nomor 3. Karena memang sudah ada catatan sejarahnya, Anies Baswedan pernah di nomor 3, kemudian menjadi juara. Apalagi sama nih kira-kira lawannya waktu itu ada Ahok ya, sekarang Mas Ganjar lagi. Gitu Bang Karni kira-kira. Jadi kuda hitam dong ya. Oh bukan kuda hitam, ini kuda yang paling jelas. Tuh kan. Jadi gitu. Kalau kuda hitam kan bisa menang, bisa enggak. Ini kuda yang paling jelas kalau kata Bang Willy, saya nerusin aja. Gitu kan. Tadi Baik, kita dibilang jubir lagi kan. Karena kita ke politisi partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mulai dari standing position Golkar menghadapi pemilu tahun 2024 ya, bahwa Golkar punya keinginan bahwa pemilu 2024 itu tentu harus lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dan salah satu indikator dari pemilu yang berkualitas itu adalah apabila kita bisa tidak mengulangi apa yang terjadi, keterbelahan yang terjadi pada tahun 2019. Itu kenapa dari awal Ketua Umum kami itu sejak 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu itu sudah membangun komunikasi sesama elit, terutama para ketua partai politik. Jadi sering mengunjungi dan juga sering menerima dikunjungi oleh para pimpinan partai politik. Dan itu sekaligus juga menunjukkan kepada masyarakat atau kita mulai mengajak pada masyarakat bahwa dalam politik ini kita bisa berbeda, kita bisa bersama dan tidak harus memberikan keterbelahan kepada kita semua gitu. Nah itu juga kemudian kenapa Golkar ketemu momentum bersama PAN dan P3 membangun koalisi. Karena harusnya membangun koalisi atau kebersamaan menghadapi pemilu khususnya pilpres itu
nggak harus ujuk-ujuk mendekati pendaftaran pileg atau pilpres ya. Ini kita bisa membangun suatu dialektika sebenarnya yang kita harus tunjukkan kepada masyarakat. Nah, sehingga di dalam koalisi itu sebetulnya kenapa kita mengatakan bahwa pembahasan tentang pasangan capres dan cawapres itu di chapter terakhir, karena kita ingin juga membaca atau membicarakan, merumuskan tentang konsepsi Indonesia di masa yang akan datang, setidaknya 5 tahun 2024-2029 itu seperti apa. Jadi kalau tadi Bung Willy mengatakan memilih pemimpin juga dengan membangun narasi, itu yang kita lakukan. Jadi kita waktu itu membentuk tim, yang kerja tim ini adalah merumuskan tentang kira-kira pandangan, setidaknya pandangan Golkar, pandangan PAN, pandangan P3 yang memang saat ini berada di koalisi pemerintahan untuk membawa Indonesia 5 tahun akan datang seperti apa. Tentu rumusannya adalah bagaimana menjaga, merawat, mempertahankan hal-hal yang baik yang sekarang ada, tetapi kita tidak mungkin mengatakan kita tidak ada yang tidak sempurna gitu. Maka kemudian kita harus mencari formula yang ingin menyempurnakan itu. Dan dialog itu kita lakukan. Makanya pada saat pertemuan-pertemuan KIB di 3 tempat pada saat itu, di Makassar, kemudian di Surabaya dan di Sumatera Utara, selain ada pertemuan 3 ketua partai, itu tim kemudian melakukan dialog dengan publik termasuk ke kampus-kampus. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang konsepsi tentang Indonesia ke depan, Koalisi Indonesia Bersatu ini sudah ada. Nah, ini yang sekarang kemudian terinterupsi. Ya, memang kami juga menyadari mungkin sudah mulai waktunya bicara masuk pada chapter terakhir itu. Apalagi kalau tadi muncul ada proses-proses percepatan ya. Walaupun kalau saya dan beberapa teman-teman sebetulnya ketika PDIP memutuskan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo bukan sesuatu yang mengejutkan begitu. Karena di dalam kontestasi pemilu semua partai politik ingin menang. Tidak ada satu partai politik pun yang ingin kalah. Semuanya melihat satu realitas yang itu menjadi sebuah pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Nah, cuman kan mungkin timingnya. Ada orang bilang tadinya 1 Juni gitu ya, terus kemudian segala macam. Nah, jadi ini yang kemudian membuat situasi menjadi eskalatif ya. Kemudian orang sudah mulai bicara secara terbuka tentang pasangan capres dan cawapres. Nah, tetapi kan sampai sekarang faktanya juga menunjukkan bahwa ya belum ada yang klop gitu. Nah, satu pertama mungkin ya sekarang udah selesai lah bicara tentang soal narasi itu. Ini sekarang udah bicara tentang real politik. Siapa dapat apa dan di mana kan kira-kira begitu. Ini yang kemudian belum ketemu nih semuanya. Nah, oleh karena itu sebetulnya karena belum ketemu, segala kemungkinan menurut saya masih bisa terjadi. Sekarang mungkin memang disebutkan bisa aja terjadi 3 pengelompokan atau 3 poros. Tapi kan kalau dilihat dari syarat kemudian dari komunikasi yang dibangun, mungkin saja bisa jadi 4 poros. Jadi kemungkinan 3 ada, kemungkinan bisa jadi 2 dengan munculnya ide koalisi besar ada. Tapi bisa jadi bisa juga tidak bisa ditutup kemungkinan juga bisa menjadi 4 poros. Nah, ini yang kemudian juga mendorong Golkar dan kemudian khususnya Pak Erlangga Hartarto meningkatkan juga intensitasnya membangun komunikasi dengan semua elemen atau pimpinan partai politik lagi. Jadi diulang lagi nih semua. Jadi kita udah ketemu dengan PKB dan Pak Muhaimin itu udah 2 kali sebelumnya. Tadi siang kita ulangi lagi. Dengan Bang Surya udah berkali-kali. Mungkin dalam waktu dekat juga akan dengan Pak Prabowo juga dari 2 tahun yang lalu udah ketemu. Bahkan sekarang kami juga sudah mulai membangun komunikasi dengan teman-teman di PDIP gitu. Jadi Golkar standing positionnya jelas sebagai partai yang sangat terbuka untuk bisa membangun kerjasama dan komunikasi dengan semua partai politik. Ya, tapi KIB sendiri P3-nya sudah ke PDIP. Nah, memang di KIB itu
kami membangun kesepahaman dari awal bahwa kita menyerahkan otoritas kepada masing-masing dan kita menghargai kedaulatan partai politik masing-masing. Sama dulu pada saat PAN dan P3 bergabung dengan Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu, mereka paham dan tahu persis bahwa Golkar sudah memutuskan calon presidennya Pak Erlangga Hartarto. Tapi itu tidak menjadi hambatan. Kenapa? Kita waktu itu mulai dengan tadi mencoba membangun tradisi baru, memperkenalkan situasi politik lebih dini kepada masyarakat, dan kemudian juga lebih dini bicarakan tentang narasi yang mau kita bangun tentang Indonesia ke depan. Nah, itu makanya kemudian kita tidak ada persoalan ketika misalnya pada akhirnya P3 melalui Rapimnasnya mengambil keputusan seperti itu. Kemudian PAN juga kita tunggu kapan Rapimnasnya. Tetapi kita sepakat kalau nanti kita bicara tentang siapa pakai capres dan cawapresnya, kita akan duduk lagi bersama. Bahwa kemudian nanti hasilnya P3 tidak ketemu dengan Golkar dan PAN, yang saya nggak bisa mengatakan PAN sekarang positioningnya apa ya. Ya nanti kita lihat ke depan. Tapi yang jelas kami sudah punya konsepsi yang mungkin kalaupun pada akhirnya nanti kemana itu juga akan menjadi diskusi masing-masing kepada teman koalisinya pada akhirnya. Ya artinya sekarang ini P3 nggak sepaham dengan yang dua lagi, PAN dan Golkar. Ya belum Makanya dia ke sana. belum tentu juga Pak Kani, karena kan kita juga belum memutuskan sesuatu di dalam bertiga itu. Artinya Golkar dan PAN ini kan juga belum memutuskan mau kemana sekarang ini. Ya tapi yang pasti kan Golkar calon presidennya harus Erlangga. Karena itu amanat Munas. Apa boleh Erlangga sekarang kita taruh Wapres? Kami, jadi keputusan Munas itu sebetulnya bahwa kami harus ikut dalam kontestasi Pilpres. Nah kemudian di Rapimnas kita putuskan bahwa kita memutuskan punya calon presiden Pak Erlangga. Nah tentang keputusan akhir nanti apakah kemudian kita berlabuh, berkoalisi, menentukan positioning itu kami serahkan sebetulnya kepada Pak Erlangga Hartarto. Ya artinya kalau dia tidak jadi calon presiden, dia melanggar keputusan Rapimnas. Ya kan kalau Rapimnas kan kita nanti kalau ada perubahan keputusan kita akan bicara lagi di level yang sama. Tapi sementara ini P3 udah ke tempat lain kan. Ya sementara ini kan kita sama-sama tahu P3 punya calon presidennya Ganjar. Tidak Gitu. Erlangga. Tidak Erlangga. Apakah kalau dua aja Golkar dan PAN cukup nggak? Cukup. Oh, kalau gitu bisa calon keempat. Jadi kita kalau bicara soal cukup-cukupan, bicara kemungkinan Golkar sama PAN bisa, Golkar sama PKB bisa, Golkar sama Gerindra bisa, Golkar sama Nasdem bisa, Golkar sama Demokrat juga bisa. Ya bisa, tapi Nasdem udah punya calon presiden. Kan tadi Erlangga nggak bisa jadi calon wakil. Siapa? Erlangga Hartarto kan nggak bisa jadi calon Hari wakil. ini memang kami masih konsisten dengan keputusan Munas, Golkar, Rapimnas, Erlangga sebagai capres. Bahwa kemudian nanti ada peran itu kewenangan dari Pak Erlangga Hartarto. Baik. Pemirsa, demokrasi itu baru akan ada kalau dalam politik tidak ada lagi persoalan uang. Kata Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan. Kita lihat sejenak.
Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Mungkin yang pertama saya mau tanyakan, kenapa Ibu Mega seolah-olah dapat wangsit, tiba-tiba berbelok ke Ganjar, padahal belakangan kan Ibu Mega sering marah-marah kepada Ganjar. Bahkan politisi PDIP di ILC ini, Trimedia misalnya, apa prestasi Ganjar? Sebutkan satu saja. Begitu juga Mas Hinton Pasaribu. Kok makanya mengagetkan, kok tiba-tiba yang diumumkan itu Ganjar. Tidak ada yang mengagetkan sebenarnya Bang ya, karena memang mandat Kongres kita semuanya ditentukan oleh Ketua Umum. Bahwa sebelum sampai ke sana semua bisa berpendapat ya tidak masalah juga. Tapi ketika sudah ada keputusan, sebagaimana diamanatkan oleh Kongres kita, ya semua harus ikut keputusan itu. Apakah kemudian belok? Gak bisa dibilang belok. Belok itu kan kalau kemudian sudah ada yang dituju dan dia berbalik arah tuh. Apa? Mengambil arah yang berbeda, ini kan tidak. Tapi terlepas dari itu kalau menurut saya keputusan itu sudah diambil dan kita sebagai seluruh kader partai, apapun perbedaan pemikiran sebelumnya tunduk taat pada keputusan itu. Itu clear di kita. Dan menurut kita langkah itu langkah yang pasti sudah diperhitungkan sangat matang, ditimbang-timbang dan segala macam kajian, informasi, masukan, melakukan berbagai macam riset dan sebagainya, bahwa memang Ganjar adalah pilihan terbaik. Kan kita berbicara tentang negara ya, Bang ya, bahwa kalau kita tanya misalnya satu-satu, negara seperti apa sih yang kamu inginkan? Kan ada yang jawab, saya tidak mau negara yang penuh dengan kekerasan. Itu menjadi kriteria kita. Jangan pilih pemimpin yang rekam jejaknya penuh kekerasan. Kira seperti itulah. Kemudian misalnya, negara seperti apa yang kalian inginkan? Negara yang tidak diskriminatif terhadap apapun. Kalau begitu, jangan kemudian memilih pemimpin yang berlaku diskriminatif atas dasar apapun. Berpolitik dengan menggunakan politik identitas dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah itu kan menjadi kriteria-kriteria kita bersama untuk melihat rakyat itu mau membutuhkan pemimpin seperti apalah kira-kiranya ke depan. Nah, kalau kita berbicara tentang koalisi, walaupun kami lebih suka menyebutnya sebagai kerjasama antar partai, memang yang dibilang Bang Karni tadi betul. Memang seperti misalnya koalisi perubahan adalah koalisi pertama atau kerjasama antar partai pertama yang dideklarasikan ya, yang sampai saat ini belum punya calon wakil presiden. Sudah sekian lama masih berputar-putar di situ. Ya kita anggap saja itu sebagai sebuah dinamika juga tidak masalah. Ada koalisi atau kerjasama antar partai, koalisi Indonesia Bersatu. Ini lebih lucu lagi. Kenapa? Calon presidennya dua. Amanat Golkar, Erlangga, P3, Ganjar. Jadi keren. Biasanya satu koalisi capresnya satu. Ini bisa dua. Nah apa? Ya, jangan begitu melihatnya Doli, ampun. Itu bukan capresnya Koalisi Indonesia Bersatu, bukan ya, bukan. Bukan artinya bahwa partai yang ada dalam Koalisi Indonesia Bersatu itu ternyata masing-masing punya capres sendiri. Itu tidur bersama mimpi berbeda. Ya, bisa juga seperti itu, tidur bersama mimpi berbeda. Tapi tapi memang akibatnya kan memang ya jadi seperti dagelan ya. Jadi seperti dagelan gitu loh, ya tapi saya selalu menganggapnya ini bagian dari proses kita menjadi bangsa yang lebih matang. Semoga kemudian kita punya pemimpin yang kemudian hari juga jauh lebih matang. Generasi-generasi yang lahir berikutnya lebih punya kedewasaan berpolitik, matang dan sebagainya. Kedamaian, kebaikan itu tidak cuma di ucapan, tapi juga dalam kerja, dalam tindakan itu diwujudkan.
Jangan kemudian cuma capresnya bilang kita harus damai, kita harus bersatu dan sebagainya, tapi tim yang lain tidak seperti itu. Itu juga harus diperbaiki. Tidak perlu menuduh siapapun di sini, tapi menurut saya hasil Litbang Kompas terkait dengan U20 menunjukkan bahwa banyak sekali penunggang-penunggang serangan sosial media terhadap Ganjar yang dilakukan oleh yang tidak memilih Ganjar. Artinya bahwa sampai sepak bola pun ditunggangi gitu. Suatu yang menurut saya jangan seperti itu. Dan itu kan bukan kata Adian, kata Litbang Kompas. Nah, kalau terkait dengan survei betul yang dibilang sama siapa? Lu sebenarnya jubirnya Anies atau bukan sih? Oke. Apa kata mantan jubir Anies tadi bahwa Ditambah-tambahin mantan jubir Anies bahwa memang betul Anies itu konsisten loh. Peringkat ketiga. Tapi dia juga ralat berikutnya bahwa tapi Anies di Pilkada DKI bisa lompat. Sebab lompatnya itu karena Aniesnya atau karena dia didukung Gerindra. Sebentar dulu, lu dipuji sedikit langsung begitu. Sebentar dulu. Sebentar. Ya. Bro, Bukan karena pemilu Karena harus begini yang loh. gembira. kalau menurut gua mesin partainya yang jago bukan orangnya. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa Anies yang pinter belok, nunggu di tikungan dan sebagainya. Gerindranya yang jago nunggu tikungan. Jadi lu salah juga karena nanti akan diuji apakah dalam kontestasi sekarang ini kemudian Anies punya kehebatan yang sama atau Gerindra punya kehebatan yang sama. Itu loh. Nah kalau hal-hal yang lain Bang Karnia, kita di PD Perjuangan ini kan terpimpin ya. Terpimpin betul bahwa tidak mungkin kita mendapatkan kemenangan kalau kita tidak terpimpin. Tidak mungkin tubuh ini bisa berjalan dengan baik kalau kemudian setiap anggota tubuhnya punya keinginan. Dan tidak ada komandonya. Nah itu yang kita pelajari, partai sebagai sebuah organisasi juga harus terpimpin. Dan itu berkali-kali dibuktikan dalam proses sejarah PDI Perjuangan yang mungkin tidak dialami oleh partai-partai seperti Nasdem, Golkar, Gerindra, terkait kekerasan yang pernah kita rasakan gitu. Belum pernah dalam sejarah Nasdem misalnya orang pakai gambar mukanya Surya Paloh ditangkap. Lalu pakai mukanya Erlangga pakai kaos ditangkap. Pakai Prabowo ditangkap. Di kita pernah. Kita pernah mengalami situasi yang sangat menyakitkan seperti itu. Kita menggunakan kaos saja dengan muka Ibu Megawati menjadi bersalah di Republik. Artinya bahwa kita belajar dari situ, oh enggak. Kita bisa bertahan kenapa? Karena kita solid, karena kita kompak, karena kita terpimpin. Semua gerak itu serempak dilakukan. Dan ini akan sangat berpengaruh. Kemarin hasil surveinya misalnya ketika belum diputuskan calon presiden dari PDI Perjuangan, ada 37% kalau tidak salah suara PDI Perjuangan yang ke Ganjar, dan ada 17% kalau tidak salah yang tidak ke Ganjar yang pindah ke calon yang lain. Tapi hasil survei berikutnya kita bisa pastikan pelan-pelan Banting ini kembali ke pulang kandang. Kenapa? Kita memang dilatih seperti itu dan kita tidak dilatih dari kelas. Kita dilatih dari proses yang sangat panjang dan keras. Itu yang mungkin menjadi kelebihan PD Perjuangan, tidak bermaksud sombong ya, Andrea, tapi bahwa bagaimanapun juga mereka yang belajar dari kehidupan itu akan jauh lebih memahami proses pertarungannya dibandingkan mereka yang belajar dari kelas ke kelas lalu mendapatkan ijazah. Tidak, PD Perjuangan tidak seperti itu. Kantor partai mana yang pernah diserbu sedemikian rupa? 124 orang di penjara, kemudian sekian banyak lagi meninggal dunia. PD Perjuangan. Kita membangun partai ini bersama-sama, tidak dengan kata-kata, tapi dengan keringat, darah, dan tetes air mata. Itu yang tidak dialami yang lain. Walaupun kemudian nanti dibilang, wah PD Perjuangan sombong, segala macam. Enggak. Kita mengerti mana yang sombong dan mana yang bukan sombong. Mungkin kita berbicara dengan bangga tentang kemenangan-kemenangan kita. Tapi kebanggaan itu bukan kesombongan. Kebanggaan bukan kesewenang-wenangan. Karena tidak ada darah
tidak ada orang yang kita culik, tidak ada orang yang kita bunuh, yang kita hilangkan dan paksa dalam proses perjalanan kita. Seperti itu. Begitu Bang Karni. Baik. Sekarang tanggapan Rocky Gerung. Nggak ada tanggapan. Karena poinnya bukan itu. Poinnya adalah sikap terhadap masa depan demokrasi. Prabowo pasti akan dibatalkan karena isu hak asasi manusia. Siapa yang akan batalkan? Ibu Megawati. Karena Megawati dulu ajak Prabowo jadi wakil presidennya. Kan itu soalnya kan. Jadi kalau Prabowo misalnya, Anda melanggar hak HAM, ya Mega yang melanggar HAM. Karena mengajak orang yang melanggar HAM jadi wakil presiden. Ini sekedar past event untuk saya terangkan bagaimana kesulitan kita membayangkan masa depan itu. Karena perjanjian-perjanjian palsu itu ada dalam file sejarah ini. Anies mau dibatalkan dengan apa? Isu intoleransi. Ahok mau dibatalkan dengan apa? Sama aja. Jadi kemampuan kita untuk mendeteksi masa depan dibatalkan oleh kecurigaan kita terhadap kedunguan kita sendiri. Itu bermain-main dengan sejarah lalu menjadikan sejarah alasan untuk mengukur potensialitas satu partai. Jadi saya nggak tanggapi itu bagian palsu. Coba kita lihat bagaimana palsunya watak pemimpin kita itu. Kemarin Ibu Mega datang karena diundang oleh Jokowi. Sebelumnya Ibu Mega katakan, Pak Jokowi Anda selesai, Anda petugas partai, ada pengganti Anda, petugas partai baru namanya Ganjar. Sekarang Ibu Mega dipanggil oleh petugas partai. Di mana hierarki etisnya itu kan? Kan Jokowi sebagai petugas partai memanggil ketua umumnya untuk datang ngobrol dengan komplotan. Yang kita sebut koalisi itu. Dari segi itu, etik itu udah nggak ada. Jadi kalau kita ucapkan dengan cara yang lebih jujur, apa yang terjadi hari ini? Tukar tambah kuantitatif. Bukan prosedur kualitatif untuk menghasilkan demokrasi itu. Dari awal misalnya Sandi ditawarkan jadi wakil presiden Ganjar, mesti diusir oleh PDIP itu. Itu kapitalis. Sementara PDIP adalah sosialis itu. Bagaimana? Dikawinkan paksa pun nggak mungkin itu. Demi alasan apa? Pragmatisme. Pasti asal pragmatisme. Jokowi udah di ujung masa jabatannya, masih mau jadi kingmaker. Demi apa pertanyaannya? Raja itu diasuh oleh ide. Sekarang kita tanya, kalau Jokowi jadi kingmaker, idenya apa? Terhadap siapa idenya? Wong kingnya aja udah dibajak oleh PDIP, kok bagaimana mau jadi kingmaker? Sama halnya dengan PDIP, mau jadi kingmaker terhadap Ganjar. Lo kingmaker itu dia rampok dari tempat Jokowi, bukan dia asuh dari bawah. Saya mengucapkan itu dalam fasilitas normativity of politics, bukan deskriptif. Tapi yang normatifnya apa, yang preskriptifnya apa itu. Coba kita undang misalnya. Kita bikin semacam thought experiment di sini. Di situ duduk Bung Karno, di situ duduk Nasir, di situ duduk Syahrir, di sini duduk Tan Malaka, di situ duduk gerilyawan DITII. Karul Zakar. Bukan. Kartosuwiryo itu. Lalu mereka di ILC ini bahas capres-capres ini itu. Dimaki-maki pasti itu. No ethics at all itu. Jadi tukar tambah apa yang kita bayangkan? Kita membayangkan ada king yang akan dihasilkan oleh kingmaker hari ini. Tidak ada kingmaker, yang ada adalah makelar. Ibu Mega makelar, Jokowi makelar. Karena pertanyaan demi apa itu? Bagi Jokowi tentu demi dinastinya, demi oligarkinya. Bukan demi si king, wannabe. Demikian juga Ibu Mega, demi apa? Kalau demi Soekarnoisme, demi ide Soekarno, ya mesti batalkan seluruh peluang agen-agen kapitalis masuk di PDIP. Logiknya begitu.
Jadi apa yang terjadi pada bangsa ini itu sama seperti apa namanya tuh menunggu ketidakpastian atau apa namanya waiting for Godot yang ditulis oleh Samuel Beckett tentang absurditas, tentang usefulness itu. Jadi kita menunggu apa sebetulnya? Sementara KPU sendiri nggak ngerti ini prosesnya apa tuh. Nanti September, lu sementara ini ngapain coba? Undang aja semuanya. Prabowo di sini segala macam, debat aja di situ. Supaya kita nggak menunggu Godot itu. Nah, bagian ini yang saya mau ucapkan, karena bukan karena kejengkelan, tapi kalau kita masuk pada etika politik, dalil-dalil ini harusnya diucapkan dari awal. Kesibukan headline kita kan, ya Ganjar elektabilitas sekian, Prabowo, Anies segala macam. Apa poinnya di situ tuh? Tuh dengan mudah margin of error bisa ditaruh pada seseorang. Tunggu aja sampai 2 hari sebelum 10 September apa 10 Oktober. Mendarat di KPU dengan ide kosong. Karena KPU sendiri nggak mengasuh momentum ini untuk jadi perdebatan nilai, perdebatan ideologi, perdebatan konseptual. Nggak ada. Jadi apa fungsi KPU? Ya panitia doang. Dia tidak melakukan fungsi dasar yang harusnya dilakukan itu jadi democratic educator, public educator. ILC ambil alih itu akhirnya. Fungsi-fungsi itu kan. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak dari awal memutuskan arah demokrasi, maka yang akan terjadi kingmaker ini adalah percaloan politik. Para kingmaker ini sekali lagi segera jadi makelar. Hasil dari tukar tambah makelar adalah pemimpin yang mediocre. Makasih. Silakan. Menarik ya. Kenapa menarik? Karena semuanya salah. Semuanya salah. Lalu ada satu orang Rocky Gerung yang memonopoli semua kebenaran. Bagi saya ini problem besar juga. Bahwa dia sebagai rakyat boleh mencurigai pemerintah, bisa mencurigai partai, tapi kemudian dia berjalan terus lebih jauh mencurigai lembaga survei, mencurigai pertemuan dan sebagainya. Sementara di sisi yang lain ada partai yang saling curiga juga. Jadi ini forum apa? Forum curiga mencurigai. Jadi ketika kemudian mereka tidak berpolitik partai, juga memiliki kecurigaan terhadap partai, terhadap segala sesuatu, bahkan terhadap standarisasi metode ilmiah survei pun dicurigai. Menurut saya memang negara ini harus diperbaiki. Dan saya pikir Ganjar jawabannya. Terima kasih Bang. Pak Datuk Karni, boleh nanggapin Henry Satrio nggak sebentar? Yang menuduh Pak Prabowo panik itu boleh nggak? Meluruskan halusinasi beliau aja. Nah, boleh Ya. biarin aja Bang. Jadi saya Walaupun ingin udah lewat. ya nggak apa-apa, supaya clear aja. Nanti Pak tolong di-cut Prabowo aja Bang. itu, Pak Henry, jubirnya Mas Anies, bahwa beliau itu punya adab ketimuran. Beliau memang terbiasa Lebaran itu bersilaturahim kepada atasan-atasan beliau, kepada senior-senior beliau. Beliau datang ke Pak Jokowi memang sudah direncanakan. Lalu ke Prof. Mahfud, Menko Polhukam, Pak Muhajir, Menko PMK, dan tokoh-tokoh senior lainnya. Itu adab ketimuran, etika, bukan langkah yang panik. Itu saja supaya kasihan mantan jubir Anies ini berhalusinasi, kasihan. Terima kasih Pak Karni. Enggak Gua kok nggak tahu itu mantan. terserah Masih dia aja mantan nih, atau pokoknya. masih jubirnya Mas Nggak, Anies? terserah Bang Andre aja. Ini karena berhalusinasi kan, membela seolah-olah memang tidak panik. Tapi kenapa itu tidak langsung aja segera ditetapkan Gus Muhaimin sebagai calon wakil presiden, selesai urusannya. Kan sudah dijelaskan, Der. Ini contoh Enggak, tidak menyimak. Maksud saya Bang Andre, Jadi Bang Henry, kalau itu menikah sudah bukan menikah, kalau sudah selesai antara Prabowo dan Caimin, itu nggak perlu cari pasangan lagi. nah, boleh Jadi saya itu. kasih kan tadi sudah dijelaskan, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin sepakat ingin menambah kekuatan. Mereka berdua sepakat, kok Anda yang repot gitu loh. Kelihatan benar, Saya bukan nggak pengamat repot. politik yang netral. Saya Tapi bertanya. terlihat sekali seperti pendukung Mas Anies. Sabar, kata Pak Prabowo, kita boleh berbeda, tapi jangan terpecah belah.
Jangan tegang-tegang kata beliau. Pemilu harus riang Riang dan gembira. gembira, jangan ensat panasan itu loh. Ampun, Pak itu Karni. pertanyaan yang gampang susah tapi dijawab itu. Gimana Bang Rocky? Pak Karni, boleh nggak saya nggak menanggapi? Boleh, Ah. boleh. Pemirsa, partai itu memang kegilaan banyak orang dan demi keuntungan segelintir orang. Alexander Pope, penyair Inggris. Kita ketemu LC yang akan datang.